Menikahi Gadis Koma Arwah Cantik episode 16 dengan judul Kau di Mana. Bara sudah mencari keberadaan Karin ke setiap sudut di kantor BCG dan juga ke lingkungan sekitar perusahaan itu. Namun dia tidak berhasil menemukannya. Dia pergi kemana? Bara terengah-engah karena lelah mencari keberadaan Karin. Kenapa cepat sekali dia pergi? Bara memutuskan untuk pergi dari sana. Dia terus berusaha untuk berkonsentrasi menyetir mobilnya, walaupun pikirannya sedang kalut. Dia tidak menyangka bahwa arwah yang mengikutinya itu adalah Karin. Dia teringat dengan ucapan Revan yang bilang kalau kekasihnya sedang koma. Walaupun sulit untuk menemukan arwahnya, setidaknya dia bisa menemukan raganya. Dia menelpon asisten Joe dengan memakai headset. Joe, cepat cari informasi di rumah sakit mana dan di ruangan mana Karin Julaina Keanu dirawat. Ya tuan, jawab Joe singkat. Klik. Tak berselang beberapa menit kemudian Bara mendapatkan pesan dari asisten Joe mengenai alamat rumah sakit yang dia maksud. Karin Juliana Keanu mengalami kecelakaan motor jam 8 malam. Dia dirawat di rumah sakit JK ruangan VVIP A. Bara terkejut saat melihat foto yang dikirim asisten Joe. Foto sebuah motor sport merah yang rusak parah, mirip sekali dengan orang yang Bara panggil bocah nakal karena hampir saja bertabrakan dengannya. Bara menelpon kembali asisten Joe. Joe, tolong sewa detektif cari tahu penyebab kecelakaan dan temukan orang yang mencelakai Karin juga. Asisten Joe tidak mengerti mengapa Bara peduli sekali dengan wanita itu. Tapi dia siapa tuan? Kenapa peduli sekali dengannya? Tidak perlu banyak tanya, cepat lakukan perintahku. Setelah mengatakan itu, Bara langsung menutup panggilannya. Asisten Joe mencari informasi tentang Karin. Dia baru ingat kalau Bara dulu akan dijodohkan dengan Karin Juliana Keanu. Namun karena sama-sama menolak, Pak Ferry menjodohkan Bara dengan Jessica. Sayangnya Bara menolak mentah-mentah perjodohan itu. Bara segera mempercepat laju mobilnya agar dia segera sampai ke rumah sakit. Begitu dia sampai ke rumah sakit, Bara mencari ruangan kelas elit tempat Karin dirawat. Dia segera masuk ke sana. Kebetulan tidak ada siapa-siapa karena Elsa meninggalkannya, padahal dia bilang ke papanya akan menjaga Karin. Tapi saat ini dia sedang menemui David untuk membicarakan sesuatu. Mata Bara berkaca-kaca saat melihat sosok Karin yang sedang terbaring koma. Wajahnya memang benar-benar mirip dengan arwah yang mengikutinya. Jadi kau Karin? Bara memandangi Karin dengan lembut. Tapi kenapa tiba-tiba kau mengikutiku? Apa Tuhan sengaja mengirimmu padaku? Bara tidak mengerti dengan situasi seperti ini. Dia tidak tahu hatinya pada sosok Karin ini seperti apa. Yang dia tahu saat ini dia merasa sedih saat melihat kondisi Karin yang memprihatinkan. Elsa sedang berada di klub tempat David nongkrong. Ini bayaranmu untukmu. Elsa memberikan sebuah amplop berwarna coklat pada David. David menerima amplop itu dengan senang hati. Dia melihat beberapa banyak uang yang Elsa berikan kepadanya di dalam amplop sana. Tapi bagaimana keadaan Karin sekarang? Tanya David. Dia penasaran dengan keadaan Karin. Dia masih terbaring koma. David jadi merasa bersalah. Dia pasti sangat kesakitan. Untuk apa mempedulikannya? Kau tahu sendiri kan betapa arogannya dia. Dia pantas mendapatkan itu semua. Kau benar. Dia selalu menolak cintaku dengan kasar. David meneguk segelas wine. Dia menawarkan minuman itu ke Elsa. Kamu minum? Tidak, aku harus kembali ke rumah sakit. Jadi kakak yang baik harus seperti ini, selalu setia menjaga adikku, jawab Elsa dengan santai. Oh iya, jangan sampai ada yang tahu kalau aku yang menyuruhmu. Aku tahu adikmu sekolah di mana, ancam Elsa. David sangat emosi mendengarnya. Sial, kau mengancamku. Dia berdiri dan memegang kerah baju Elsa dengan kasar. Elsa meladeninya dengan santai. Aku punya banyak uang. Uang bisa mengalahkan segalanya. Contohnya kamu, demi uang bisa mencelakai wanita yang kamu sukai. Jadi kau harus tutup mulut rapat-rapat. Kau tidak ingin terjadi apa-apa pada adikmu. Elsa menepis tangan David. Dia segera pergi dari klub itu. David selama ini memang tinggal berdua dengan adiknya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, membuat hidupnya berbalik derajat. Yang asalnya hidup enak, kini harus banting tulang. Makanya dia selalu mengikuti trek motor yang hadiahnya lumayan besar jika menang. Bahkan uang itu dia pakai untuk biaya sekolah adiknya. Menikahi Gadis Koma episode 17, tamu spesial.
Karin saat ini berencana untuk terus mengikuti Revan. Dia ingin tahu apa saja yang dilakukan Revan nanti, termasuk rencana untuk melamarnya. Sementara Revan masih berkutat dengan laptopnya di ruang kerja. Aku tak sudi dilamar olehmu. Kamu sudah berkhianat dengan Kak Elsa. Karin ingin sekali menjambak rambut Revan, namun susah sekali, membuatnya semakin kesal karena tidak bisa melampiaskan kekesalannya. Sementara itu Revan sedang santai mengerjakan tugasnya di laptop. Dia melirik handphonenya. Setelah pekerjaan aku selesai, aku akan melamar kamu, Karin. Aku ingin hidup selamanya dengan kamu. Revan memandangi foto Karin yang menjadi wallpaper di ponselnya sebentar. Dulu Karin akan senang mendengar ucapan Revan seperti itu, tapi sekarang malah membuatnya jijik. Kalau kamu ingin hidup bahagia denganku, kenapa harus mengkhianatiku, Van? Kenapa kamu tega melakukannya? Melihat secara langsung pengkhianatan Revan sungguh membuat Karin muak dan sangat menyayat hati. Sayang sekali ucapan Karin tidak terdengar oleh Revan. Revan kembali melanjutkan aktivitasnya. Karin terduduk di lantai. Dia jadi teringat dengan Bara. Jadi dia Bara, orang yang dulu aku tolak untuk dijodohkan dengannya. Apa dia sudah menemui papaku? Aku harap begitu. Revan mengirim pesan pada mamanya. Ma, biar Revan sendiri saja yang menemui Om Tian. Revan tahu mama dan papa belum siap bertemu dengannya. Nanti jika Om Tian sudah menerima lamaran Revan, kita bisa datang ke rumahnya secara baik-baik meresmikan lamarannya. Revan segera bangkit dari duduknya. Dia merapikan kemeja, dasi, dan jasnya agar terlihat rapi. Dia segera meninggalkan kantornya. Karin terus mengikutinya. Dia masuk ke mobil Revan dan duduk di sampingnya. Aku harus bagaimana? Aku tidak ingin menikah dengannya. Iya, dulu aku ingin sekali menikah dengannya dan sangat mencintainya. Tapi sekarang aku muak sekali melihatnya. Rasa sangat menyakitkan diri Karin. Karin sadar tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun dia berharap ada keajaiban. Aku jadi berharap untuk tidak bangun lagi jika menikah dengannya. Bagaimana kalau aku tidak mengingat pengkhianatannya dan malah senang begitu tahu aku jadi istri Revan, menjadi seorang istri yang bodoh. Revan sengaja datang ke kantor K Group untuk menemui Pak Tian secara pribadi karena tidak ingin bertemu dengan Elsa di kediaman Pak Tian. Namun begitu dia menuju ruangan Dirut, dia dihentikan oleh asisten Pak Tian, Doni. Maaf Pak Revan, saat ini direktur sedang kedatangan tamu. Oh begitu, saya akan menunggunya di luar, jawab Revan dengan santai. Sementara Karin sangat gelisah, takut papanya menerima lamaran Revan. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Karin sangat gelisah sekali. Asisten Doni masuk ke ruangan Dirut untuk memberitahu kedatangan Revan pada tuannya. Maaf tuan, ada Pak Revan datang ke sini. Dia sedang menunggu di luar. Suruh saja dia masuk, ucap Tian. Tapi di sini masih ada tamu Anda. Doni melirik sang tamu yang sedang duduk santai di sana sambil menyeruput kopi cappuccino kesukaannya. Karena itu saya menyuruhnya masuk, ucap tuan dengan nada tegas. Asisten Doni nampak kebingungan, tapi bagaimanapun dia harus menuruti perintah tuannya. Baik tuan, dia segera keluar dari ruangan itu dan menyuruh Revan untuk masuk ke dalam. Anda disuruh masuk oleh direktur, ucap asisten Doni. Revan pun masuk ke dalam ruangan Dirut, diikuti oleh Karin. Revan tercengang saat melihat siapa tamu yang ada di ruangan papanya Karin itu. Pak Bara. Oke, sekian episode 16 dan 17. Kita lanjut episode 18 dan 19 di next video ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.